Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada 9 hal yang akan saya jelaskan, dan ini bisa saja menimpa kepada jamaah-jamaah umroh, baik itu bagi yang pernah umroh maupun juga untuk yang pertama kali melaksanakan ibadah umroh. Dan saya akan jelaskan ini Bapak Ibu supaya apa? Nanti pada saatnya Allah menguji kepada Bapak Ibu sudah bisa kuat dan bisa mengatasinya, sehingga tetap istiqomah di dalam kesabaran, istiqomah di dalam niat yang awal, yaitu niatnya karena Allah. Yang pertama Bapak Ibu, ada pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah umroh, insya Allah nanti akan dicoba. Dicoba kesabarannya oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, yang saya akan jelaskan itu begini Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu mendaftar umroh, itu kan Bapak Ibu tidak sendirian. Insya Allah nantinya akan bergabung dengan orang lain. Dan orang lain ini karakternya berbeda-beda. Ada orangnya yang kalem, ada orangnya yang gampangan, ada juga orang yang mungkin insya Allah cepat tersinggungan dan lain sebagainya. Nah, disinilah Bapak Ibu harus bisa menempatkan diri. Menempatkan diri yang bagaimana? Posisinya berada bisa ke sana kemari. Umpamanya Bapak Ibu posisinya sekamar berempat, berarti temannya itu kan 3 orang. Nah, perhatikan karakternya bagaimana, harus punya rasa tenggang rasa dengan orang lain, dan juga harus bisa ingat terus dengan niat yang awal bahwa niatnya ini adalah ibadah. Umpamanya ada teman satu kamarnya atau satu rombongannya yang sekiranya bertolak belakang dengan sifat kita, perilakunya kurang baik umpamanya, atau membuat kita tidak nyaman, selalu ingat pesan dari saya, ini merupakan ujian, ini merupakan cobaan dari Allah, bisa sabar apa tidak. Jadi selalu luruskan hatinya kalau sekiranya sudah mulai jengkel, sudah mulai nggak nyaman. Bagaimana caranya? Caranya, ya Allah, ini merupakan cobaan saya, semoga saya bisa melewatinya. Jadikanlah ya Allah ini merupakan suatu hal yang berpahala buat saya. Berilah kesabaran ya Allah. Selalu berdoa kepada Allah agar menjadi orang yang sabar. Karena insya Allah nanti bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter berbeda-beda. Dan diusahakan kita satu-satunya jamaah umroh, ini pesan, supaya bisa menempatkan diri, harus punya rasa tenggang rasa dengan orang lain, harus bisa memahami bahwa yang namanya pemikiran itu tidak sama, yang namanya karakter itu tidak sama. Kita harus bisa menghargai orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya jamaah umroh ini akan dicoba, akan diuji pada saat di perjalanan. Baik itu pada saat di perjalanan, umpamanya Bapak Ibu keluar dari rumahnya, kemudian kumpul di suatu hotel, itu kan dalam perjalanannya kan cukup lama. Kemudian pada saat dari hotel kemudian ke bandara, nunggu lama lagi di situ. Dicoba di dalam perjalanannya, kuat sabar apa tidak? Karena yang namanya ibadah umroh itu kan membutuhkan perjalanan yang luar biasa panjang, berjam-jam. Perjalanan dari Indonesia ke Jeddah saja kurang lebih 9 jam sampai 10 jam. Diuji kesabaran kita. Tidak boleh menggerutu. Pada saat disuruh nunggu, sabar. Banyak doa kepada Allah. Ingat cita-cita kita dari awal, ingin beribadah kepada Allah, ingin melaksanakan ibadah umroh, agar mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Selalu tanamkan di dalam hati bahwa saya ini akan mendatangi undangan Allah, akan berumroh. Saya harus siap, saya harus kuat, saya nikmati perjalanan ini dengan senang hati. Jadi umpamanya pada saat naik pesawat itu kan Masya Allah
ya nunggunya, belum lagi umpamanya kondisinya ya namanya dalam pesawat. Ya. Rata-rata orang mengatakan ya, tidak nyaman, ya, duduk berjam-jam, tidur susah dan lain sebagainya. Nah ini ya, diuji kesabarannya pada saat di perjalanan. Belum lagi nanti pada saat umpamanya ya, pesawat itu ya, turun di Jeddah, tidak langsung berangkat ke Madinah atau ke Mekah, tapi nunggu lagi surat-suratnya apa, sangat-sangat melelahkan Bapak Ibu. Ya, jadi dengan adanya nasihat ini saya minta supaya sabar pada saat di perjalanan, ya. Yang ketiga, insya Allah Bapak Ibu akan dicoba ya, dengan keadaan hotelnya. Ya, pada saat Bapak Ibu sudah sampai umpamanya di Madinah, umpamanya tuh ya, pada saat daftar itu nama hotelnya umpama hotel A. Bisa saja berubah pada saat datang, mutawifnya dapat telepon, dapat arahan, suruh pindah. Bawa lagi tasnya, jalan lagi. Apakah itu pernah terjadi? Abah pernah ngalamin beberapa kali. Nah untuk itu kan, ya, cerita ini, pengalaman ini dibagikan ke Bapak Ibu. Karena memang seperti itulah bisnis umroh. Tidak bisa kita pastikan A, bisa saja berubah. Nah, di sini saya memberikan arahan supaya sabar. Ini baru datang, nih belum masuk hotel. Pernah kejadian seperti itu. Nah, pada saat masuk hotelnya, terkadang orang lain di dalam kamar hotelnya tersedia apa? Ternyata dicoba, tidak ada ini, tidak itu. Terkadang terjadi seperti itu, karena kemarin juga ada. Sudah bayar mahal-mahal karena beliau ini sekamar yang berdua, itu kan harganya mahal. Orang lain ada kulkasnya, dia tidak ada. Orang lain ada selimutnya, ada handuknya, dia tidak ada. Berarti kan harus komplain dulu. Silahkan komplain, menanyakan, tapi tidak perlu dengan emosi. Tidak perlu dengan marah-marah. Tidak perlu dengan maki-maki. Ingat, ini merupakan cobaan. Dicoba tuh, sabar apa tidak. Pada saat berada di mana? Di hotel. Baru juga nyampe, sudah bikin kesel, bikin jengkel. Tuh ya. Nah, dengan adanya tadi ya, penjabaran seperti ini, penjelasan ini, Bapak, Ibu sudah siap. Jadi tidak aneh lagi, karena kan sudah dipersiapkan. Oh iya, kata Abah nih, saya harus sabar, ternyata benar. Tidak perlu marah-marah. Tinggal bilang saja laporan. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, insya Allah ada 1-2 orang itu dicoba dengan makanan. Ya, tiba-tiba saja nih di qadar Allah, yang tadinya ya, yang namanya makan itu apa saja, bisa saja Allah coba nafsu makan berkurang, melihat makanan tidak selera. Apakah pernah Abah sendiri pernah ngalamin Bapak Ibu? Ya. Jadi, pada saat kita itu, di Indonesia kan umumnya makanan ya selera kita. Nah, pada saat kita di Madinah, di Mekah, belum tentu pas seleranya. Nah, di sini akan Abah berikan tips ya. Ya. Jangan merasa, ini bukan selera saya. Jadi, niatkan di dalam hatinya, saya ingin makan agar saya sehat, lancar ibadahnya. Niatkan karena Allah. Nanti insya Allah semuanya lancar. Tidak perlu memaki-maki makanannya. Tidak perlu kita mencaci maki dan lain sebagainya. Silahkan nikmati saja. Ya, nikmati. Walaupun itu bukan selera kita. Ya, terkadang, ya, pada saat seseorang itu masuk ke hotel, apalagi kalau rata-rata kalau bintang 5, itu kan biasanya menu makanannya itu Eropa. Adanya roti, adanya ini, adanya ini. Sedangkan kan biasanya contoh misalnya seseorang itu umpama tinggal di Jakarta, pagi-pagi biasanya makannya apa? Lontong sayur, nasi uduk. Ini pagi-pagi makannya roti, ya. Kemudian dikasihnya apa umpamanya. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, hatinya tuh hatinya, ya Allah, saya bersyukur ketemu makanan yang begitu enak. Saya akan nikmati, semoga barokah buat tubuh saya, semoga sehat buat saya, lancar ibadahnya ya Allah. Beri kelancaran ibadah saya ya Allah. Enjoy Bapak Ibu, nikmati seperti itu. Tuh ya. Biasanya soalnya ada 1-2 orang yang dicoba, tiba-tiba berubah. Yang tadinya seleranya bagaimana, tiba-tiba melihat makanan tuh, makanan nggak selera.
Ya. Nah, kalau ada rezekinya, uangnya lebih, kalau memang sekiranya tidak cocok di situ, silahkan, nggak perlu ngedumel, tinggal beli saja di luar, ya kan aman. Karena ingat, ibadah ini jangan sampai disisipi yang pertama ujub, jangan sampai ada sifat riya, dan juga jangan sampai ada perasaan hati itu ngedumel. Ingat, kita ini tamunya Allah. Allah mengkodar kita umpama menemukan atau ada yang memberikan hotel seperti itu, makanan seperti itu, terima. Karena ingat, kita ini kan sedang berharap ridhonya Allah, sedang minta pengampunan kepada Allah. Itu ya. Kemudian yang kelima, insya Allah nanti ada 1-2 orang yang akan dicoba dengan ibadahnya. Yang dimaksud dicoba dengan ibadahnya, Bapak Ibu, yang tadinya ya, pada saat di tanah air di sini mendapatkan nasihat-nasihat dari Abah Jojo umpamanya, ya insya Allah saya akan begini, begini, begini. Pada prakteknya tuh, pada prakteknya. Ada saja biasanya timbul rasa males. Nih, tengah malam umpamanya ada niatan dari sininya jam 1 malam sudah ke masjid. Tiba-tiba ngantuk lah, nggak enak badan lah. Terus terkadang malah ingatnya apa? Oleh-oleh lah, itulah, inilah. Nah, ini dengan adanya penjelasan ini, Bapak Ibu, berarti kalau terjadi seperti itu, ingat, oh ya, saya tidak boleh seperti itu. Saya sudah jauh-jauh ke sini, bayar mahal-mahal, saya akan manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kata Abah Jojo, jam 1 malam saya harus ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Berangkat. Begitu ya? Semangat. Saya harus semangat. Kapan lagi? Belum tentu saya bisa kembali lagi ke sini. Saya harus sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, minta kepada Allah. Semangat, tuh ya. Karena ada 1-2 orang tuh hawanya males aja. Pak, ayo ke masjid. Ya Pak, ntar deh, belakangan. Ntar deh. Ada yang seperti itu. Tuh ya, ini mengingatkan. Tuh ya. Selanjutnya, yang keenam. Insya Allah, ada 1-2 orang jamaah itu akan dicoba atau diuji pada saat di masjid. Ini di masjidnya. Sudah berulang kali nih ya. Ini sedikit cerita Bapak Ibu pada saat kemarin bulan Ramadan. Yang namanya bulan Ramadan itu Masya Allah, orang yang umroh itu membludak jutaan. Jadi kalau pada saat akan melaksanakan ya, sholat wajib berjamaah itu, dulu masuk ke Masjidil Haram. Ada yang 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya. Kalau terlambat sudah ditutup, biasanya dioper ke sono kemari, ke sono kemari. Bukan 1-2 orang saya melihat, ya, jamaah nih, jamaah umroh berantem sama petugas. Padahal kalau bahasa kita itu orang petugas itu TNI, berantem Bapak Ibu. Ya. Sampai petarik-tarik apa, Masya Allah. Nah, disinilah gunanya selalu ingat, kalau kita jauh-jauh datang ke Mekah Madinah ini untuk ibadah, kalau sekiranya ternyata di masjid sudah ditutup, harus jalan, ya sudah pasrah saja, nikmati saja. Pintu ini sudah ditutup, harus naik ke atas. Umpamanya ini biasanya kalau sholat subuh, kalau terlambat itu kan biasanya yang pintu-pintu yang di bawah itu sudah ditutup, biasanya dialihkan ke lantai yang atas. Yang paling atas, yang sampai kita bisa melihat langit. Justru paling nyaman untuk berdoa di situ, Bapak Ibu. Ada tempat wudhunya segala di belakangnya. Nah, jadi dinikmati saja, tidak perlu menggerutu. Belum lagi pada saat, ya, terkadang nih cerita dari ibu-ibu, pada saat seseorang itu umpama ingin ikut sholat di situ, padahal itu longgar. Ada jamaah-jamaah dari luar negeri itu malah nggak boleh. Nggak boleh diusir. Seolah-olah tempat itu, masjid itu punya dia. Nah, itu kan bikin kesel. Lewang nggak dipakai. Ya, tempo hari juga ada, saya cerita dikit ya. Jadi pada saat itu kejadiannya di bangunan yang baru. Di sebelah saya, kebetulan kosong, datanglah 2 orang. Ya, 2 orang. Nah, kemudian mereka itu menggelar sejadahnya. Kemudian yang satu lagi ngambil sejadahnya. Dikira saya itu dia nunggu temannya. Tidak ada temannya. Sudah berulang-ulang orang lain ingin nempati, tidak boleh. Nah, saya perhatikan ada yang
paham ini orang ini ternyata paham, mungkin sering dilakukan oleh orang tersebut. Akhirnya berdebat dengan bahasa Arab. Kemudian akhirnya dibolehkan. Saya perhatikan sampai selesai sholat tidak ada yang nempati. Tapi pada saat awal-awal itu tidak boleh ada yang nempati. Nah, itu jangan dilakukan. Dan apabila ada orang yang seperti itu, tidak perlu diajak berdebat. Cari saja tempat yang lain. Ya, jangan sampai malah ribut. Ribut, Bapak Ibu kemarin juga ribut. Ribut omongan. Lama-lama akhirnya diambillah sejadahnya. Jangan seperti itu kalau bahasa kitanya. Ini tempat umum. Ini masjid. Orang yang nggak ada malah digelar buat apa? Tuh ya. Jadi diusahakan bagaimana caranya. Umpamanya Bapak Ibu diuji kesabarannya pada saat di masjid, tidak perlu heran lagi, yang sabar. Kalau memang sekiranya tidak boleh di situ, ya cari yang lain. Dan selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya akan melaksanakan ikut sholat berjamaah di sini. Saya minta tempat ya Allah yang nyaman, yang barokah. Tuh ya. Kemudian yang ketujuh, insya Allah ada ya, orang itu diuji, ya, dicoba dengan kesehatannya. Pada saat di tanah air sehat-sehat saja, ya, merasa fit dan lain sebagainya, ternyata baru saja nyampe ke Madinah, baru saja nyampe ke Mekah, tiba-tiba menurunlah tingkat kesehatannya, Apakah ada Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini silahkan ya, diperbanyak sabarnya, didobel kesabarannya. Jangan ngegerutu. Biasa saja terima. Kalau sekiranya sakit, saya menyarankan silahkan ya, beli obat di sana. Kalau obat di sana yang sudah berulang-ulang saya itu obatnya paten Bapak Ibu. Tempo hari pernah saya itu ya sama istri saya batuk. Minum obat batuk dari sini tuh biasa-biasa saja. Tapi beli di sana 2-3 kali minum tuh sudah reda. Saya juga heran. Nah, itu semua pengalaman ini bisa nanti dilakukan kalau sekiranya sakit, yang sabar. Tidak perlu ngedumel, tidak perlu ada kata-kata keluar begini. Kok saya sakit ya? Kok saya begini? Saya kan mau ibadah. Itu jangan ada kata-kata seperti itu. Diam saja. Perbanyak istighfar. Ya, kemudian ya, berusaha berobat. Kalau sekiranya tidak bawa obat, beli di apotek, titip ke temannya. Tinggal bilang saja apa yang dirasakannya. Caranya, bilang ke toko obat apotek. Kalau di sini namanya toko obat apotek ya. Nah, bilangnya bagaimana? Bilangnya, saya sakit ini. Udah, nanti insya Allah akan diberikan obatnya. Sakit batuk, pilek, umpamanya. Itu ya, seperti itu. Hanya saja perlu diingat, untuk obat-obatan di sana harganya ya, mahal Bapak Ibu. Bisa 3 kali lipat sampai 5 kali lipat dibandingkan dengan harga obat di tanah air. Yang ke-8, bisa saja seseorang itu dicoba oleh Allah dengan barang-barang bawaannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada saat mulai berangkat ribet sama barang bawaannya. Pada saat mau pulang, sama dibikin ribet sama oleh-olehnya, sama barang bawaannya. Tidak nyaman. Ada orang itu bawa-bawa barang, mukanya cemberut. Nggak happy. Karena tadi mungkin ya, triknya itu belum bisa, mungkin apa, karena baru dan lain sebagainya. Caranya, Bapak Ibu, pada saat mau berangkat nih, ya, tas atau bawaan ke kabin jangan terlalu banyak, apalagi tidak mampir-mampir. Kan biasanya kalau yang langsung tuh dari sini ke Madinah, atau dari sini tuh ke Jeddah. Bawa barang yang secukupnya saja, obat-obatan, umpamanya, atau apalah yang sekiranya penting saja. Jangan kita dibebani dengan barang-barang yang sekiranya tidak perlu. Akhirnya apa? Membuat kita tidak nyaman. Ya, naikin di pesawatnya itu kan ada di kabin, sampai bagaimana, ngambilnya bagaimana, nggak nyaman. Begitu juga pada saat pulang. Kalau untuk barang di kabin, saya menyarankan supaya secukupnya saja, cari enjoy-nya yang nyaman bawanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan cobaan dari barang-barangnya, kemarin juga ada yang curhat. Abah, saya itu tidak nyaman, Abah. Saya punya tetangga kerja di Saudi. Mau nitip barang ke saya.
Itu bagaimana caranya nolaknya? Saya aja sudah berat bawanya, ya, udah ribet ditambah lagi barang bawaan dia. Nah, caranya kalau memang sekiranya tidak bisa dibawa, lebih baik terbuka. Nah, caranya, oh ya, ini saya bawa barang-barangnya kan cukup banyak, ya. Ini sepertinya bawaannya banyak apa tidak, ya. Kalau memang sekiranya sedikit sih, ya insya Allah bisa. Tapi kalau banyak-banyak, saya juga soalnya banyak yang pesan barang atau pesan oleh-oleh dan lain sebagainya. Yang baik-baik saja, jangan dipendam hatinya. Nantinya kesel terus. Lebih baik terbuka, ya. Dan diusahakan Bapak Ibu, ingat niatnya kan ibadah. Ada orang itu baru sehari di Mekah nih sudah sibuk nyari apa? Oleh-oleh. Kesono kemari. Baru 1 hari. Akhirnya apa? Akhirnya tidak fokus masalah ibadahnya. Caranya bagaimana? Caranya kalau mau beli oleh-oleh sambil lewat saja. Seperlunya. Karena kan niat utama kita ibadah. Baru 1 hari sudah masuk ke toko ini, sudah pokoknya repot sendiri. Ini berarti dicoba dengan oleh-olehnya, dicoba dengan barang-barang yang mau dibawanya. Sibuk sendiri. Ya, diusahakan dengan adanya penjelasan ini, selalu ingat, saya ini niatnya kan ibadah. Berarti hal-hal yang seperti ini, nomor 2, kalau bisa saya lakukan, kalau tidak nanti bilang. Ya. Ke keluarganya, maaf ya, saya tidak sanggup, saya niatnya soal ibadah. Ya. Nggak ada waktu untuk nyari ini umpamanya, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, insya Allah ada beberapa orang itu dicoba pada saat kepulangannya, ya. Yang namanya dicoba saat kepulangan Bapak Ibu, ya. Tempo hari ini contoh, ya. Contohnya pada saat sampai ke bandara di sini di Indonesia, tiba-tiba kopernya tidak ada, bukan 1-2 orang. Ya, mungkin kemarin juga ada sekitar 6 orang apa ya. Kopernya ada yang tadinya bawa 2 koper nih, ya, dari Jeddah, ya, dari Arab itu, dari Indonesianya kan 1 koper. Biasanya akan nambah karena bawa oleh-oleh. Akhirnya bawalah koper yang agak kecilan. Yang datang ada yang cuman kopernya yang oleh-olehnya saja. Ada juga koper besarnya nggak kebawa. Nah, andai kata terjadi seperti itu, karena Abah kemarin juga ngalamin. Ya, ada 4 koper yang datang hanya 3 koper. 1 kopernya lagi nggak kebawa atau bagaimana? Tenang saja, tinggal laporan saja ke biro travelnya. Kemarin itu tiba-tiba dapat telepon dari founder biro travel Abah itu, tenang aja Abah, ya, dalam beberapa hari nanti sampai ke rumah. Betul. Ya, jadi tenang saja dan pasrah saja. Memang menjengkelkan. Di situ ada oleh-oleh. Ada saya ketemu ibu-ibu, ya. Nah, ibu-ibu itu curhat ke saya. Abah bagaimana kopernya? Oh ya, punya Abah 1 yang tertinggal di sana. Punya saya semuanya, Pak. Saya tangan kosong. Cucu saya sudah nunggu saya. Sudah ini. Tapi ya sudahlah. Qadar Allah, saya pasrah saja. Mudah-mudahan kalau memang hilang, Allah ganti yang berlipat-lipat. Saya harus sabar, ini cobaan saya. Itu seperti itu. Tidak perlu ngomel-ngomel, ngedumel, marah-marah. Tidak perlu. Ya, enjoy saja, nikmati saja. Ingat kita ini, pada saat kita sudah umroh kan pulang. Bagaimana caranya agar ya, pahala yang sudah kita dapat utuh, tidak lebur. Karena kita marah-marah, karena kita ngerusulo. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, pada saat pulang juga Bapak Ibu, ya, pernah terjadi pada saat di Jeddahnya pemeriksaan apa? Koper. Ya. Ada koper itu disuruh dirapikan lagi. Nah, ini saya kasih tips Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu menyimpan barang-barang di kopernya, jangan diikat pakai tambang. Koper diikat-ikat pakai tambang, takut nantinya nyangkut. Pada saat periksa kan ada tuh yang namanya tempat yang berjalan. Kalau tambangnya tuh gede-gede, ya, akhirnya apa? Disuruh dibukain lagi. Kemarin tuh seperti itu. Ya. Kalau mau caranya pakai solasi saja. Dilibet pakai solasi kan rata rapih. Tapi kalau tambang, apalagi tambangnya gede-gede, itu tidak boleh. Ini pengalaman kemarin, belum lama tuh ya. Jadi diusahakan umpamanya pada saat kepulangan, baru juga sampai Bandara Jeddah ingin pulang.
Nah, diperiksalah, itulah, inilah, yang sabar. Senyum saja. Tidak perlu kita emosi, mukanya merengut lah, apalah, tidak perlu, nggak ada gunanya. Apakah dengan cara marah-marah ada solusinya? Kan tidak. Tinggal lakukan saja, disuruh dirapikan, ya rapikan lagi. Itu ya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang Abah jelaskan ini, umpamanya terjadi kepada Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu berangkat umroh, kemudian pada saat pulangnya, berarti sudah tidak aneh lagi. Sudah bisa, insya Allah bisa mengantisipasinya. Oh, seperti ini benar. Berarti saya harus senyum-senyum saja. Harus lapang dada. Harus sabar. Ya? Nah, mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat. Apabila masih ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau langsung saja DM di Instagram. Nama Instagramnya Abah Jojo Umroh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.